rest area-nya belum jadi semua. Nggak salah ada 4 itu. 4 artinya kanan kiri ada 8 lah itu ya. Yang seharusnya disiapkan. Namun disiapkan saya kira sudah selesai Pak Joko ya. Sudah siap. Sudah siap lah. Artinya itu digunakan memang tempat untuk istirahat. Dan banyak saya lihat kecelakaan itu kan sebenarnya pada siang hari ya, bukan di malam ya. Dan kalau malam hari bilangnya gelap memang memang aturannya memang seperti itu. Ya artinya memang kan kebiasaan di Pantura kan terang, tiba-tiba di kondisi gelap kan rada aneh gitu kan. Tapi memang di dalam aturan kalau tol itu kalau dalam kota ada penerangannya. Kalau antar kota itu ya pas di pertemuan persimpangan itu aja. Tapi antar kota pun di sana jarak jauh juga ada penerangan sebenarnya sekolah dan sebagainya untuk membantu ya. Yang penting itu adalah menjaga kondisi kendaraannya harus bagus. Kedua ya kondisi fisik pribadi dari pengemudi sendiri itu penting. Ya, dari yang dirasakan oleh Pak Joko ketika mencoba tol Cipali itu sendiri, Pak, apa kemudian yang menyebabkan angka kecelakaan di tol itu cukup tinggi gitu? Hingga saat ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan bahkan kemudian merenggut jiwa. Ada yang mengatakan bahwa mungkin karena tadi kurangnya penerangan atau juga kurangnya rambu dan kurangnya rest area. Sesungguhnya apa Pak yang menjadi penyebabnya? Kalau persoalan rambu, saya kira supir kita banyak nggak tahu rambu kok sekarang ini. Ya kan, ya ini akibat kita mudah cari SIM-nya itu loh, ya. Walaupun sekarang alhamdulillah teman-teman kepolisian sudah mulai ketat ya, tapi kan pengetatan sekarang kan efeknya masih nanti kan. Sementara yang kemarin-kemarin itu kan begitu banyaknya mudahnya kan mereka mencari SIM, akhirnya kan dia nggak tahu rambut itu apa artinya. Dipasang seberapa pun mereka nggak ngerti. Beda kalau di luar negeri kalau ada kita lewat tol, oh kecepatan harus 100 turunkan, mereka mengikuti. Kita tuh tidak gitu. Ya setidaknya kalau ada pita pengaduan untuk membantu ya, tapi apapun saya pikir pengemudi harus waspada. Ini kebiasaan mereka, saya masih ingat ketika tahun 90-an itu tol Cikampek beroperasi, itu juga banyak kecelakaan kan. Bisa di Pantura itu kan dia geraknya pelan, kemudian banyak kanan kirinya agak ramai, tiba-tiba ini sepi. Nah, karena sepi dia nyaman gitu kan. Nah, ya intinya manusianya lah, ya. Jadi kewaspadaan dan dari para kecepatannya pengendara ya? lajunya nggak boleh lebih dari 100 lah, kalau sekitar 100-an masih normal ya. Baik, Pak Dirjen, pada masa angkutan Lebaran tahun ini Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kembali program angkutan mudik gratis bagi sepeda motor dengan menggunakan berbagai armada. Targetnya seperti apa Pak? Tapi nanti dijawab, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Di Ambon. Di Ambon dengan Pak siapa Pak? Pak Heri. Pak Heri ya, silahkan Pak Heri. Iya. Iya, mengenai Pak Dirjen. Yang hanya dibahas itu kebanyakan hanya di Jawa. Di luar Jawa itu tidak pernah diperhatikan, Pak. Kemarin transport antara Ambon sama Pulau Seram itu cuma hanya dilayani yang biasanya 3 feri, tapi hanya dilayani oleh 1 feri. Bayangkan kalau 3 feri, 3 sampai 4 feri, tapi langsung dilayani hanya 1 feri, itu penumpukan penumpangnya luar biasa, Pak. Itu dan sudah hanya feri-feri yang ada itu cuma feri yang sudah tidak layak sebenarnya. Minta tolong diperhatikan, Pak. Iya, itu sudah terjadi berapa lama Pak Heri? Oh, itu sudah cukup lama. Feri ini dari tahun ke tahun menjelang Lebaran ini naik dok, akhirnya masyarakat itu terbengkalai semua antara Ambon dan Seram. Baik Pak Heri, itu saja. Itu tiga kabupaten hanya dilayani 1 feri. Kemarin terjadi itu luar biasa penumpukan, dan ini tolong diperhatikan, Pak. Ya. Dari tahun ke tahun kami mengalami kesulitan terus. Belum ada perbaikan ya? Negara yang sudah juga banyak lama maju begini, masa tinggal terus begitu. Tolong diperhatikan Pak, feri-feri yang ada di Maluku itu jangan kasih feri-feri yang tak layak lagi, Pak. Tolong diperhatikan, kami juga perlu diperhatikan. Jangan hanya di Pulau Jawa yang diperhatikan, tapi daerah-daerah juga ditelantarkan begitu, Pak. Mohon diperhatikan. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Heri di Ambon. Bagaimana Pak Dirjen, mungkin bisa langsung dijawab ini Pak. Ternyata kondisinya di sana dari Ambon ke Pulau Seram ini hanya dilayani oleh 1 feri. Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun. Baik, terima kasih Pak Heri tentang informasi ini. Kami nanti akan tindak lanjuti ya. Karena ini kaitannya tidak saja terkait dengan musim Lebaran, tapi kita juga nanti pada kondisi normal pun kita akan juga lakukan
peningkatan pelayanan. Selama ini belum terpantau Pak dari pemerintah begini, pusat? Terkait dengan kewenangan, memang ada pembagian kewenangan. Ya, ini menjadi kewenangan dari... Ini kita nanti akan dalami, kalau nanti dalam provinsi tentu ini kehadiran pemerintah provinsi juga kita harapkan lebih besar lagi. Dan hal-hal tertentu memang ada keperintisan yang kita lakukan. Mungkin nanti akan dalami seperti apa ini. Jadi, terima kasih informasinya Pak Heri. Baik, nanti saya sebelum meminta tanggapan dari Pak Joko, rupanya sudah ada penelpon yang masuk lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Pak siapa dan di mana Pak? Di Pasuruan dengan Pak Anton ya. Silakan Pak. Pak Yon, ya baik, silakan. Silakan Pak. Pak Riono, kami kurang bisa menjelas suara Bapak di sini. Mungkin volume televisinya bisa sedikit dikecilkan, Pak, sehingga suara Bapak bisa ditangkap dengan baik. Sayang sekali Pak Riono, kami tidak bisa mendengar suara Bapak dengan jelas. Terima kasih sekali Pak Riono. Penelpon berikutnya, halo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Habibie dari Serang, Banten. Pak Habibie, ya silakan Bapak. Jadi mengenai masalah tol baru Cipali ini Pak ya, yang kemarin diuji coba sehingga ya banyak kecelakaan itu dalam pengujian saja yang masih baru, katanya ini harus diwaspadai faktornya apa yang menyebabkan itu terjadi kecelakaan itu, apalagi nanti sudah dipakai secara terbuka. Nah ini harus diteliti apakah bukan berarti dari banyaknya kendaraan kecelakaan itu, tapi dari faktor pengaspalan juga dengan perpaduan dengan ban itu juga kalau memang tidak sesuai itu akan mempercepat kebijisan ban sehingga terjadi kecelakaan. Baik Pak Hatibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi. Dan penelpon berikutnya, halo selamat malam. Iya selamat malam Pak, dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Agus ya, ya silakan Pak Agus. Gimana Pak? Ya, saya tadi pakai kereta api itu di Palembang, stasiun Tanah dan juga Palembang. Itu kalau tiket dan berangkat dengan sampai jam 6 subuh. Tapi yang tak paham itu yang dilakukan jam 10. Baik. Pak Agus. Halo, Pak Agus, sayang sekali kami tidak bisa dengan jelas mendengar suara Bapak. Mungkin nanti Bapak bisa mencoba menghubungi kami kembali. Ya, mungkin bisa ditanggapi saja. Ini tadi dari Pak Hatibi dan juga Pak Agus. Sebelum itu saya ingin minta tanggapan dulu dari Pak Joko ini Pak, terkait tadi misalnya kondisi yang dialami oleh Pak Heri di Ambon bahwa jalur penyeberangan dari Ambon ke Pulau Seram hanya dilayani oleh satu ferry, dan itu ternyata juga belum tentu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, tapi juga mungkin pemerintah daerah di situ. Bagaimana seharusnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini untuk memenuhi sarana transportasi bagi masyarakat di daerah-daerah, Pak? Iya, dengan kondisi geografis Indonesia ini tentunya kan wilayah barat dengan timur berbeda. Barat biasanya ya selain dia ada kapal juga ada darat lebih banyak dominan ya, tapi timur ini memang dominannya kepulauan, pulau-pulau kecil. Artinya pemerintah juga harus lebih banyak memfokuskan penyeberangan ke wilayah timur. Memang ini ada kewenangan di daerah juga, artinya wilayah provinsi. Namun mereka juga bisa sebenarnya kalau mereka tidak mengusulkan kepada pusat, tapi kan usulan itu harus dari daerah. Ya pusat juga saya kira sekarang tuh kemarin tadi kita baru diskusi dengan teman-teman dari ASDP, ternyata dana lebih banyak anggaran untuk ke wilayah timur. Perbanyakan untuk itu. Nah ini hal yang positif ya, tinggal bagaimana pemerintah daerah menerima itu, manfaatkan, artinya demand-demandnya cukup tinggi ya mereka bisa usulkan kan sebenarnya.
Baik, Pak Dirjen mungkin bisa menanggapi tadi dari Pak Hatibi dan juga Pak Agus. Ya baik, jadi kalau Pak Hatibi, terima kasih banyak. Selamat malam Pak Hatibi. Terima kasih banyak, ini masukannya terkait dengan masalah pengaspalan kaitannya dengan nanti tingkat kausan dari para ban yang berakibat pada masalah aspek keselamatan. Dan tentu ini nanti akan kami sampaikan kepada kawan-kawan di Kementerian PU maupun dari operator jalan tol itu nanti Pak. Untuk Pak Agus tadi mohon maaf saya tidak terlalu menangkap. Paling tidak nanti barangkali Bapak berkenan bisa menghubungi kami lagi Pak. Ini mengenai masalah kereta api ya Pak ya, iya, di Palembang. Palembang, iya, suara tidak terdengar dengan ini. Dari Pak Joko mungkin. Iya, ini kalau kereta ini kan yang paling ramai itu kan di Jawa. Mereka di luar Jawa itu di Sumatera ya. Mereka biasa menggunakan kereta pun tidak seperti di Jawa lah. Mungkin setahu saya jalur Palembang Tanjung Karang ini memang jumlah keretanya memang ya kurang lah Lebaran ya, karena mereka kalau jalan darat lebih lama, lebih senang kereta. Jadi perlu penambahan frekuensi. Perlu penambahan jadwal dan penambahan jumlah pada saat Lebaran gerbong kereta juga mungkin barangkali tapi kalau kondisi biasa mencukupi lah. Cuman Lebaran ini mungkin karena mereka melihat keretanya jauh lebih baik, sehingga mereka juga ingin banyak menggunakan kereta. Baik. Terutama kalau Sumatera Selatan, setahu saya dari Palembang menuju Lubuk Linggau itu memang lebih senang mereka menggunakan kereta. Pak Dirjen, apakah ada kebijakan penambahan gerbong kereta Pak? Tidak hanya kalau di Jawa tentu ada ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan di luar Jawa, misal di Sumatera, apakah ada penambahan Pak? Jadi terkait dengan penyelenggaraan angkutan Lebaran, memang dimungkinkan apabila memang penumpang itu melebihi daripada kapasitas layanan yang normal. Itu akan ditambah. Caranya dengan menambah kereta atau menambah rangkaian. Baik. Jadi nanti di lapangan seperti apa, tentu saja nanti PT KAI akan mengambil langkah-langkah itu. Jadi situasional sifatnya ya, ketika kemudian mulai terjadi penumpukan, baru di situ ditambah gitu jumlahnya Pak. Ya. Baik, tadi sebelum ini kita sempat bicara sedikit Pak tadi mengenai target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan mengenai mudik gratis oleh para pengendara sepeda motor melalui laut maupun juga kereta api. Targetnya seberapa banyak Pak ini dapat mampu diserap oleh pengendara motor? Sebenarnya kita memang berusaha meningkatkan terus kuota untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor yang kita fasilitasi dengan beberapa moda, baik menggunakan moda jalan itu, motor diangkut dengan truk dan orang naik dengan bis, kemudian kapal, motor dan orang dengan kapal, dan juga kereta api, motor dengan kereta api dan penumpang dengan kereta api. Alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah saat ini memang belum begitu besar. Kita ingin tahun depan bisa ditingkatkan lagi dan kita akan berharap ada dukungan-dukungan dari secara politik dari DPR. Tentang kuota yang sekarang ini tersisa, saya rasa sudah hampir mendekati habis karena memang batas untuk melakukan pendaftaran baik secara langsung maupun secara online sudah mendekati batas terakhir kan gitu. Untuk mudik gratis dengan menggunakan sepeda motor ini dari tahun ke tahun memang setelah 3 tahun kita berjalan terus meningkat. Terus meningkat jumlahnya Pak ya. Baik, sebelum itu saya ingin menyapa dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa dan di mana Pak? Dengan Bapak Edi dari Cimahi. Pak Edi di Cimahi, silakan. Iya, saya mau nanya ini masalah berhubungan tentang angkutan kereta api. Kenapa prosedur kalau mau naik kereta itu beli karcisnya kok sulit atau lama, harus sekian minggu baru bisa, sedangkan manusia kan banyak kegiatan. Contohnya umpamanya ada saudara yang meninggal, itu kan jajakan kalau mau naik kereta, sedangkan ini termasuknya kan nggak pakai rencana kalau namanya meninggal apa-apa kan harus naik kereta. Nah ini pemerintah harus melihat dari segi itu gitu kan. Contohnya keduanya kalau bencana Pak, bencana itu kan nggak bisa direncanakan. Kalau ada bencana kita mulai kendaraan kereta. Baik Pak Edi, nanti langsung dijawab saja oleh Pak. Ya. Baik Pak Edi. Keluarnya gitu. Ya, terima kasih Pak, akan dijawab langsung. Ya. Gitu, ya baik Pak Edi, terima kasih. Pak Dirjen mungkin bisa dijawab langsung. Baik, terima kasih Pak Edi tentang kebijakan untuk pembelian tiket kereta api ini. Jadi di dalam sistem tiketing yang sekarang di
PT KAI itu ada beberapa pilihan Pak yang direncanakan dengan baik, kayak seperti kemarin 90 hari sebelum hari sudah dijual. Ada juga yang memang tadi yang diadakan dimungkinkan Pak, apabila memang seatnya masih ada, Bapak bisa langsung katakanlah langsung ke bisa juga langsung ke stasiun yang di sana ada gerai yang otomatis Bapak bisa langsung beli dan bayar di sana, nanti tinggal ditukar tiketnya. Atau ya datang ke katakanlah gerai-gerai yang menjadi partnernya atau mitranya PT KAI. Apabila seat memang masih ada itu dimungkinkan. Bahkan 5 menit sebelum kereta berangkat pun kalau memang seatnya masih ada, kita masih bisa membeli. Baik. Jadi begitu. Baik Pak Dirjen, ini terakhir kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita, Pak Joko dan juga Pak Dirjen. Saya ingin minta sedikit closing statement dari Pak Dirjen, apa yang ataupun mungkin ajakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan agar para pemudik ini bisa mudik dengan aman dan nyaman, selamat sampai di tujuan dan juga nanti kembali ke tempat semula juga dengan selamat. Baik, kepada para saudara saya yang nanti akan melaksanakan perjalanan mudik maupun balik, kami menghimbau agar betul-betul menyiapkan dengan baik diri maupun sarana yang akan digunakan, serta memperhatikan berbagai aturan dalam perjalanan, terutama kalau pengguna jalan itu mematuhi rambu-rambu dan juga arahan-arahan daripada petugas di lapangan, agar supaya kita datang dengan sehat, selamat dan aman. Disiplin kuncinya Pak ya itu ya. Tertib. Baik Pak Joko, sedikit Pak mungkin harapan ataupun solusi apa yang harus dilakukan ke depannya agar ini semakin meningkat perbaikan pelayanan ataupun juga keamanan dan keselamatan bagi para pemudik. Ya, setidaknya kalau mudik ini kan keselamatan lebih diutamakan. Artinya banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tadi saya katakan di awal, mungkin subsidi buat bis akap ini bisa dilakukan mungkin bertahap, tidak seluruhnya. Bisa juga penambahan rangkaian kereta karena kereta ini juga banyak peminatnya, ya, terutama kereta yang kelas ekonomi itu jadi domain dari pemerintah. Termasuk juga mudik gratis, ya, dan jangan lupa untuk kapal-kapal penyeberangan, terutama yang wilayah timur ini jangan dilupakan. Nah, biasanya penyeberangan dari Kalimantan ke Sulawesi ini juga bukan sering ya, karena masih terjadi pengabaian keselamatan. Baik. Terima kasih Pak Dirjen dan juga Pak Joko. Berbagi upaya persiapan tentu sudah dilakukan oleh pemerintah, namun kuncinya kembali kepada pengendara ataupun pemudik itu sendiri. Betul. Bahwa berdisiplin dan juga menyadari keselamatan itu lebih penting di atas segalanya. Terima kasih Pak Joko dan juga Pak Dirjen sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan saudara, demikian akhir dari Kabinet Kerja Menjawab pada malam hari ini. Saya Rina Suherdi, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.